Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Rashid Muhammad, NRP 31225018 dari kelas 3 IT akan mengerjakan bab 5 data spasial. Yang pertama yaitu tentang ketidakcocokan peta. Kita akan mengerjakan bagian membuka file metadata. Kita akan jalankan arc-katalog, kemudian cari layer ini. Arc-katalog kita buka dulu. Nah, kita akan buka dulu peta 5.1 ini. Kita akan buka. Sebentar, kita tunggu. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa ada ketidakcocokan antara wilayah dengan batas-batasnya seperti itu. Selanjutnya kita akan membuka file metadata, kita akan jalankan arc-katalog, kemudian kita akan cari outputnya. Berhubung ini Pennsylvania-nya nggak ada, maka kita langsung melanjutkan ke bagian ini. Kita akan cek description. Yes. Nah, kita akan cek di sini metadata. Untuk mengubah style arc-katalog option, customize arc-katalog option. Nah, kita ganti ke North American seperti itu. Ya, ini kita klik tombol OK. Lalu kita coba cek lagi. FGDC metadata read only. Kita cek FGDC metadata read only. Kita cek ke bagian data quality ya. Data quality seperti ini. Nah, ini sudah kita bisa lihat. Kemudian selanjutnya, oke, ini kita akan bekerja dengan proyeksi peta. Kita akan atur proyeksi petanya dengan cara membuka ini file open 5.2. Kita akan buka no. Oke, selanjutnya kita akan arahkan ke 111.307-697. Mana ya ini? Oh, hilang. Oke, lanjut. Kita akan menuju ke nomor 3. Kita akan merubah proyeksi peta ke Mercator pada aplikasi ArcMap. Layer. ArcMap, Properties. Kita akan ke koordinat sistem. Oke. Kita akan klik projected world. Ada Mercator. Oke. Kita coba lihat ke full extent. Nah, jadi Mercator sudah. Kemudian kita akan lakukan dengan yang lain juga bisa. Ada Hammer iTop, ada Robinson, dan juga ada Form Space. Kemudian kita akan mengatur proyeksi peta untuk wilayah Amerika Serikat. Buka bab 53, file open, kita buka 53. No, kita akan dokumen ini menggunakan proyeksi peta NAD 1983. Klik kanan pada data frame, layers, kemudian klik properties. Sebentar, oke, data frame, properties, coordinate system, projected, kemudian klik ganda pada folder continental. Kita klik North America. Kita akan pilih North America Albert Equal. North America berequal ini ya. Apply, oke. Oke, kemudian klik tombol full extend. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian kita akan state plane coordinate system. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke bagian ini. Kita akan buka webnya. Namun ternyata saat saya mencari untuk file zone sudah tidak ada.
kemungkinan besar karena website sudah diupdate. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian 5.2.5 menambahkan layer dengan proyeksi state plane ke dokumen peta. Ya, kita akan menambahkan dokumen peta baru menggunakan ArcMap. New, kita oke aja. Oke, setelah itu kita akan tambahkan fitur kelas Munich dari database. New, add fitur class. Allegheny Country GDP ini ya, fitur kelas Munich. Oke, setelah itu Pennsylvania, kita coba cek dia berada di mana. Extend dulu ya, seperti itu. Lanjut, kita akan ubah simbologi warna hitam. Simbologi kita ganti warna garisnya hitam. Tanpa menggunakan latar belakang. Oke, lanjut. Oke, apply. Oke. Oh, nah, sepertinya kita harus pakai yang itu tadi garisnya. Ya, satu aja deh, coba. Nah, oke, selanjutnya kita akan tambahkan fitur kelas tracks. Kita tambahkan fitur kelas tracks. Oke, menjadi garis tepi abu-abu 20%. Garis tepi abu-abu 20%. Coba segini mungkin. Ya, sudah terlihat ya. Oke, pastikan layer Munich berada di atas layer tracks. Munich berada di atas layer tracks. Oke, sudah. Kemudian klik kanan pada layer Munich, pilih properties. Pilih properties, kemudian source menggunakan koordinat set plane. Source menggunakan ini set plane, betul. Lalu selanjutnya ulangi langkah 6 sampai 8. Perhatikan bahwa kita menggunakan sistem koordinat GJS North American 1983. Ya, GJS North American 1983. Oke, lanjut. Ini kita akan ke bagian ini, sistem koordinat UTM. Kita buka webnya. Harusnya kita buka ini, new tab. Oke, kemudian cari nomor zona untuk wilayah Pennsylvania bagian barat dari 17 utara. Ya, ini adalah northnya. Cek di sebelah sini mungkin. Lalu klik kanan pada data frame layers, pada table of content, layers, table of content, properties, klik tab coordinate system, projected coordinate system. Kita coba lagi. Oke, kemudian kita akan cek UTM ini NAD 1983, lalu ke 17N. Oke, lanjut apply. Oke,
Nah, karena ini masih fit, kita lanjut ke nomor 5. Jika masih fit, kita akan atur menjadi meter dengan cara properties display unit ya. Properties display units, general display units, meters. Nah, ini sudah menjadi meter. Selanjutnya Anda tidak perlu menyimpan dokumen peta Anda. Kemudian lanjut ke nomor 5.2.7, mengatur proyeksi peta pada shapefile. Untuk mengatur proyeksi peta, lakukan langkah berikut. Kita akan buat dokumen baru lagi. Tambahkan shapefile, alih kiri country tracks dalam. Oke, kita akan tambahkan add data, alih kiri country tracks, kita tambahkan ya full. Oke, mendapatkan oke, oke, tidak apa-apa, kita tunggu klik tombol oke aja. Oke, kita coba klik tombol oke aja. Lalu klik kanan layer, balik. Oke, properties, klik kanan properties. Lalu Anda dapat melihat bahwa sistemnya tidak terdefinisikan. Oke, undefined. Lalu klik oke. Oke. Klik menu Windows dan pilih katalog. Windows, katalog. Pada jendela katalog muncul bagian kanan, cari shapefile, alih kiri country tracks, HP. Cari shapefile. Nah, ini apa? Ini. Nah, ini. Bentar. Connect to folder ya. Kita akan connect ke sini. Mana tadi? Bab 5, bab berapa ini? Bab 5 Allegri country ya. Kita akan coba cek dulu Allegri country GDB ini ya. SHP ini mungkin. Oh, tidak bisa. Sebentar. Ya, selanjutnya kita akan ke bagian ini. Allegri country teksnya ternyata ada di sebelah sini dari yang ini. Oke, setelah itu kita akan alihkan track ini ya. Kita akan coba cek ya, ini dia. Lalu pilih properties. Fiksi koordinat sistem. Pada bagian atas klik ganda ke grafik dan sistem. Kemudian klik ganda North America. NAD 1973. Sebentar. Mana tadi? NAD 1973. NAD 19 ke North America. Geographic koordinat sistem ini kan ya. North America. Oh. 1983. Kita pakai yang ini ya. 1983 ini mungkin. Oke. Oke, ulangi langkah 4, 5 bahwa memiliki sistem koordinat. Oke. Coba cek lagi Allegri country. Apakah sudah memiliki koordinat sistem ya. Oke. Selanjutnya format data vektor. Latihan kali ini mendapat melihat beberapa jenis file menggunakan data. Oke, shape file banyak dia data spasial. Oke.
ini dapat mengganti. Namun jika lanjut pada bagian 5.3.2. Baik, selanjutnya kita akan ke bagian 5.3.3 menambahkan data coverage ke dalam ArcMap. Untuk menambahkannya caranya seperti ini, buat dokumen peta baru menggunakan ArcMap, kemudian data. Dan peta baru menggunakan ArcMap, menggunakan add data. Lalu kita akan ke coverage Anda. Oke, coverage Anda Pittsburgh seperti sebentar, kita akan ke building polygon ini ya. Klik add. Oke. Nah, selanjutnya jika Anda ingin mengubah tabel coverage, Anda harus save file atau kita tetap terlebih dahulu menggunakan map. Caranya adalah seperti ini. Pada tabel of content, klikkan layer building polygon, kemudian kita akan ke export data. Kita akan export data. Tentukan nama file dan tersebut disimpan dan dapat sebagai file, zip file atau menjadi fitur kelas dari dalam file geodatabase. Oke, bentar. Oke, kita akan lakukan ekspornya dengan cara ini. Kita akan simpan di ini praktek bab 5 others Pittsburgh seperti building underscore polygon gitu ya. Polygon kita akan simpan sebagai SHP. Oke. Yes. Oke, kita akan coba lihat di sini data bab 5 others Pittsburgh Liberty. Nah, ini juga sudah ada 7 file dengan ekstensi yang berbeda seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan ke file CAD. Oke, selanjutnya kita akan ke file CAD. Kita akan lihat dulu di mana itu tempatnya. Ini seperti ini ya, CAD ada campus map, CMU campus. Saya cek dulu. Ada campus map dan lain-lain seperti ini, CAD. Ya, kita akan buat dokumen baru. File new, map, new. Oke, data. Akan tambahkan others ya. Others. Kemudian ke campus map DWG ini ya, kita add. Oke, aku mau menampil kampus pada Kenneth Melody University. Nah, ini dia sudah tampil. Oke, selanjutnya pada komen di atas ada annotation polyline gitu ya, seperti itu. Layersnya ada, ini dia layernya. Selanjutnya hapus grup layer DWG dari table of content. Hapus. Oke. Add data. Oke, add data, lalu kita hapus map DWG. Oke, polygon kita add. Oke, nah kita akan tampilkan yang poligonnya saja. Kita akan selanjutnya bagian ini mengekspor zip file ke file CAD. Buat dokumen peta baru menggunakan ArcMap. Aduh, macet. Baik, selanjutnya kita akan mengekspor zip file ke file CAD. Caranya adalah file new, oke, new.
Kemudian kita akan layer data Pittsburgh Liberty putting polygon HHP. Oke, kita akan mohon maaf, kita akan export ke SHP ya, ke CAD. Tunggu sebentar. Ya, masih nge-lag. Baik, untuk mempersingkat waktu karena bagian ini tidak bisa saya kerjakan, kita akan lanjut ke bagian 5.3.8. Kita akan membuat file XY event dengan cara seperti ini, buka peta baru pada ArcMap. Oke, selanjutnya tambahkan layer CA country dari file geodatabase. CA country dari file geodatabase. Sebentar. United States.gdb. Ini dia. CA contis ya. Kita akan tambahkan ini CA contis. Oke. Add data dan add data. Lalu earthquake.dbf. Nah, ini dia, kita tambahkan add. Kita close dulu ini. Klik kanan berlayar earthquake, lalu properties. Mohon maaf, maksudnya open ini, open. Oke, betul. Oke, ini menyimpan latitude dan longitude-nya ya, sudah betul. Ini dia XY-nya. Selanjutnya kita akan Windows dan katalog. Windows katalog sudah muncul. Di jendela katalog, cari file ini ya. Create vector class. SY table. Oke, selanjutnya kita akan pilih koordinat sistemnya adalah ini. Sistem North America USA D1983 ya. Oke, sudah betul ya. Oke, grafik koordinat sistemnya sudah betul ya. Oke, sip. Oke, Y-nya kita akan ambil Y, mohon maaf, Y. Oke, sudah betul ya. Oke, lanjut kita akan Oke. Oke, selanjutnya kita akan add data. Ya, add data yang telah dibuat pada sebelumnya. Sebentar. Terus add data, lalu kita akan sebentar. Lalu kita akan tambahkan XY earthquake di sini. Oke. Iya. Kita bisa cek dulu.
Ya, nanti dia bakal muncul seperti ini. Sebentar kok dia belum muncul. Nah, jika sudah berhasil untuk di upload, maka akan muncul titik-titiknya seperti ini. Selanjutnya kita akan ke bagian ini, sumber-sumber peta vektor. Jadi terdapat sumber data vektor, yaitu yang pertama ada website Esri dan ada peta raster. Mungkin itu saja dari saya untuk bab 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.